Man taraka sunnati falaysa minni. Nikah ini sunahku, kata Nabi. Siapa orang enggak dia menikah, dia bukan golonganku. Meninggalkan sunnah Rasulullah menikah ini, dia bukan golongan. Lahirlah terus seorang anak itu dari pernikahan. Terus dihitan. Ngada-ngadain hukum. Anak 3 laki-laki mas 1 enggak usah dihitan, jangan. Ya, haram. Haram. Terus apa setelah hadis itu? Imam Bukhari Muslim dalam kitab Ajami'us Sahih nyambung setelah hadis itu, kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar, dikatakan. Jadi hati-hati. Urusan mengutamakan acara Nabi Muhammad, ikhtiar, hati-hati. Kenapa? Orang yang berhati-hati sesungguhnya hati orang itu nyambung ke hati Nabi Muhammad SAW. Jadi orang semakin dia hati kepada Rasul, wallahil azim, Allah pun katakan wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, bahagialah kamu atas Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya di hati Rasulullah ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahil fudhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Abil Qasim sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi ala ayah. Shadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam tasyakur ini, dalam walimatul khitan, mudah-mudahan ini acara minal makbul, acara yang Allah ijabah, menjadikan kita barakah, menjadikan kita duduk dalam arti mendapatkan fadilatus sunnah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak menjadikan seorang itu ragu akan Rasulullah apabila banyak lisan orang itu salawat ke Nabi Muhammad SAW. Di antara kita, di antaranya dengan kita membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin kita dekat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fakir hormati Ustaz Syahid selaku sahibul hajah daripada walimatul khitan ini, mudah-mudahan anak yang dikhitan menjadi waladun saleh, anak yang susah nanti menjadi anak alim yang membawa ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada tamu di sini luar biasa, Habib Ali bin Muhammad Al-Kaf yang sangat indah suaranya, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah maulidnya yang dibaca Habib Ali bin Muhammad Al-Kaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, mudah-mudahan Habib Ali sehat afiat, panjang umur, dikabul hajat, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Habib Ali bin Umar Al-Atas, mudah-mudahan beliau menjadikan kita barakah al-atas fi salahi silsilah al-atasiyah mawjudi alfi karamah, dikatakan dalam silsilah al-atas, nasab al-atas ini ada 1000 karamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada al-atas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Habib Ali, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Kiai Muhammad Zain, mudah-mudahan panjang umur serta afiat, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum-antum semua sepuh dan sepuh, RT RW dan antum hadirin, mudah-mudahan mendapatkan hasil setiap langkah. Allah beri pahala sebanyak-banyaknya, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, dan Allah panjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang sudah meninggalkan kita ini kita ziarahi.
Orang yang sedang dia dalam suatu acara pernikahan ini kita hadiri. Orang pun sedang dalam keadaan dia khitan, anak fulan, fulanah itu kita hadiri. Maka Nabi Muhammad SAW akan senang Rasulullah. Pahala menyenangkan hati Nabi Muhammad, gak ada satu pahala bisa nyamain. Apapun itu, orang tua kita kek, guru kita kek, siapapun itu, dibanding dengan qalbi Rasul, dengan hati Nabi Muhammad, gak ada apa-apanya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Disuruh kita mengatakan semua lillahi ta'ala. Dan karena Nabi Muhammad selalu dibawa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Atas, ya, itu guru anak katakan apa? Di mana ada lafaz Allah, di situ ada lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkumpul kita seperti ini di khitan itu anak, dibuang itu ujung yang itu kotor supaya mendapatkan fadilatus sunnah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita mendapatkan fadilah sunnah Rasulullah yang Nabi wulid al-Mustafa, lahir Rasulullah bil khitan. Yang pertama-tama khitan Rasulullah, lahir dalam keadaan sudah di khitan. Jadi luar biasa. Anak laki-laki satu di khitan, punya anak laki-laki dua di khitan, punya anak laki-laki tiga di khitan. Jangan ngikutin faham aneh. Kalau anak tiga laki-laki main satu gak kudu-kudu di khitan. Nah, ini orang sesat. As-sunnah Nabi Muhammad ini menjauhkan kita dari dhalalah, daripada kesesatan. Sampai-sampai dalam kitab Ajami'us Sahih Imam Bukhari Muslim meletakkan hadis bab nikah. Kita ini punya anak setelah menikah. Kita ini punya anak wajib setelah nikah. Nah, haram jadah andai seorang anak lahir di luar nikah. Begitu. Bala Rasul dikatakan dalam kitab Ajami'us Sahih, an-nikahu sunnati. Man taraka sunnati falaysa minni. Nikah ini sunahku, kata Nabi. Siapa orang enggak dia menikah, dia bukan golonganku. Meninggalkan sunnah Rasulullah menikah ini, dia bukan golongan. Lahirlah terus seorang anak itu dari pernikahan. Terus dihitan. Ngada-ngadain hukum. Anak tiga laki-laki mas satu nggak usah dihitan, jangan. Ya, haram. Haram. Terus apa setelah hadis itu? Imam Bukhari Muslim dalam kitab Ajami'us Sahih nyambung setelah hadis itu, kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar, dikatakan. Jadi hati-hati. Urusan mengutamakan acara Nabi Muhammad, ikhtiar, hati-hati. Kenapa? Orang yang berhati-hati sesungguhnya hati orang itu nyambung ke hati Nabi Muhammad SAW. Jadi orang semakin dia hati kepada Rasul, wallahil azim, Allah pun katakan wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, bahagialah kamu atas Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya di hati Rasulullah ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar Allah perintahkan kita semua makhluknya batu-batuan untuk nyebut nama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Wajar Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Menghormatin Rasulullah. Terus kita ini hadir di tempat Ustaz Zahid, tamu Nabi Muhammad. Karena tamu Allah. Apa segala sesuatu yang berhubungan dengan dia Allah Subhanahu wa taala melalui Madinah, kotanya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala yang merhembus, yang hidup, segala yang tufi, yang mati di dunia ini, Allah buat, Allah atur sedemikian rupa. Yang khitan, yang dikhitan, yang membuat acara tasyakuran, dia bersyukur kepada Allah, mengatakan dengan membaca maulid Nabi Muhammad, dengan membaca zikir tahlil, dan itu ia mengatakan tiada aku
menyekutukanmu ya Allah. Aku melihat Engkau ya Allah selalu di waktu solatku ya Allah. Ustaz Syahid bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk daripada hakikat keyakinan yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, penghormatan. Kenapa dah khitan ngehormati Nabi Muhammad? Kenapa kita membuat satu tatanan tuntunan seperti ini, acara-acara seperti ini, ditakrim dan Nabi Muhammad, untuk mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah barang tentu pengkhususan orang yang membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad ibn Idris dalam Ar-Risalahnya mengatakan apa? Bayan itu bercabang-cabang iman itu. Al-bayan dikatakan. Begitu seorang membawa keyakinan itu, dia tidak akan munafik hatinya, akan cenderung melihat keindahan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena takriman. Dan Allah pun katakan wasallimu taslima. Disuruh kita memberikan penghormatan li habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makan makanan barakah sehingga nyambung ke Rasulullah Nabi Muhammad. Apa yang kita makan, it'amu ta'am syurabul ma, apa yang kita makan, dan air-air ini hidangan yang Allah perhitungkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala. Jadi andai kata orang dia Allah beri lihat pahala babur Rasul tentang perkara-perkara Nabi Muhammad SAW, orang itu akan merasa seperti hidup gak di dunia lagi. Kalau dia melihat bagaimana bentuk pahala Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan sababiah Rasulullah Nabi Muhammad, gak akan orang itu betah di dunia. Banyak alim ulama seperti itu, untuk kita melihat mereka seperti itu sehingga kita mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk anak seorang itu dikhitan untuk ia sempurnakan hidupnya dari ketidaksempurnaan manusia. Bayi lahir puput pusar, diputus dia dari si ibu. Begitu itu dititah, gak sempurna manusia, bisa cuma oek-oek. Begitu nanti umur segala macam taat kepada orang tuanya, dia menunjukkan ini dia laksanakan hak-hak orang tuanya, hukukul walidainnya. Wa qaulan karima, terus dikatakan ia menghormati orang tuanya si fulan yang dia khitan ini. Dan apa? Wala bi'uf. Dan terus sebelum daripada anak-anak itu menjadi seperti apa nanti sampai tua anak-anak itu menjadi saleh, dia harus dikhitan. Nah, itu menunjukkan sempurnanya manusia di mata orang tua, dalam ridha orang tuanya. Dan itulah akhlak uswah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melihat khitan. Yang ketiga, di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dikatakan sunan Ibrahim, yang Rasulullah Wulid al-Mustafa, suatu keluar biasaan Nabi bil khitan. Sudah Nabi dengan dikhitan dan tangan Nabi nutupin, itu kemaluan Rasulullah. Ini akhlakul basyariyah Rasulullah. Sifat yang enggak seperti sifat al-insaniyah, bukan, tapi dari sifat manusia. Sifat min al-insan, sifatu basyariyah. Maka dikatakan dia Rasul basyarun lakal basyar. Manusia tapi enggak seperti manusia biasa. Nanti akal balik. Anak ini bakal ngerti yang haram yang halal, akan terus menjalani hidup. Nah, mudah-mudahan kita doakan menjadi anak Ustaz Syahid ini hajat dikabul, menjadi anak soleh, dan kita mendapatkan barakah hadir di sini, melihat Habib Ali Al-Kaf, melihat Kiai Muhammad Zain, melihat Habib Ali bin Umar Al-Atas. Kita melihat orang-orang sepuh yang lebih banyak pengalaman hidup dari kita. Insya Allah kita mendapatkan berkah. Gul bifadlillah, disuruh mengatakan semua pemberian Allah. Jangan sampai mengatakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itulah yang disebut musyrik. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita, Allah galakkan kita min ahlil khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.